Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran Pak Rizky. Sekarang kita akan membahas untuk latihan penilaian akhir tahun untuk matematika peminatan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf Pak Rizky tidak membuat banyak video beberapa hari kemarin karena ada urusan tertentu, dan Pak Rizky tidak lupa menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf apabila Pak Rizky punya salah, baik itu perilaku maupun perkataan Pak Rizky ya. Mohon maaf lahir batin. Oke, sekarang kita langsung aja ke pembahasan soal. Kemarin untuk kalau matematika peminatan kalau nggak salah kita sampai nomor 12, sekarang kita akan membahas nomor 13 ya. Oke. Ini masih penjumlahan vektor. Jadi diketahui vektor V, maaf P ya, 3i 2j tambah AK, vektor Q I tambah BJ dikurangi 3k, dan R itu adalah I tambah A min 2j tambah 2k. Jika ada pernyataan P plus Q sama dengan 4R, maka kita akan mencari nilai A dan B nya, kemudian kita jumlahkan hasilnya berapa. Oke, sekarang kita ambil pernyataan dulu P plus Q dulu ya, kita jumlahkan dulu ya. Jadi bisa Pak Rizky tuliskan seperti ini ya, vektor P, maaf jelek tulisannya, udah lama Pak Rizky nggak nulis soalnya. Pak Rizky ulangi lagi ya, vektor P ditambah vektor Q. Pak Rizky akan buat vektor baris ya, 3, 2, dan A untuk vektor P. Jadi 3, 2, A ditambah dengan vektor Q nya yaitu adalah I berarti 1, B, min 3K. Berarti min 3. Ya sudah, sekarang kita tinggal jumlahkan. 3 tambah 1 berarti 4, 2 tambah B berarti 2 plus B, kemudian A dikurangi 3 ya berarti A min 3. Ya, sekarang kita tinggal untuk yang vektor R, untuk yang 4R ya. Jadi 4 vektor R berarti kan 4 kita kalikan dengan vektor R nya yaitu I berarti 1, A dikurangi 2 untuk yang J nya, 2. Sekarang kita tinggal kalikan dengan 4, berarti 4 ini berarti 4 kali A berarti 4A, 4 kali min 2 min 8, 8. Sekarang kita bisa menyamakan antara P plus Q sama dengan 4R. Jadi seperti ini, P plus Q sama dengan 4R, maka persamaan ini akan ekuivalen kita substitusikan satu persatu. Pak Rizky buat menjadi vektor kolom ya, berarti 4, 2 plus B, A dikurangi 3 ya, berarti ini sama dengan vektor 4R nya yaitu adalah 4A dikurangi 8, kemudian ini 8 ya. Ya, dari sini kita sudah bisa melihat yang bagian atas ini kan sama 4 nya. Kita cek yang bagian bawahnya dulu. A min 3 kan berarti sama dengan 8, berarti kan nilai A nya kan bisa kita cari. Pak Rizky buat tinta yang lain, tinta biru ya. Jadi A dikurangi 3 sama dengan 8, maka persamaan ini akan ekuivalen A min 3 nya kita pindahkan ke kanan, berarti A sama dengan 8 tambah 3 berarti 11 ya. Karena 11 sudah ketemu, berarti kan B kan bisa kita cari. Nah, jadi bisa kita tulis untuk yang persamaan yang bagian tengah ya, berarti 2 plus B sama dengan 4A nya berarti 4 kali A, 4 kali 11 berarti 44.
dikurangi 8. Oke ya, jadi kemudian kita kurangkan 44 dikurangi 8. 44 dikurangi 8 berarti 36 ya, berarti 2B sama dengan 36, sehingga nilai B nya bisa kita temukan 36 dikurangi 2 berarti 34 ya. Nah, sehingga kita bisa menjumlahkan A plus B, berarti A plus B sama dengan 11 ditambah 34, sehingga kita temukan hasilnya adalah A plus B, yaitu adalah 45 ya. Mudah ya, tinggal kalian memperhatikan nilai A, B nya, kemudian kalian terapkan penjumlahan dan perkaliannya masing-masing. Kemudian dari persamaan vektornya tinggal kalian cocokkan mana yang sama dengan, kemudian kalian mencari nilai A dan nilai B nya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke ya, soal selanjutnya tentang kubus, persegi ya. Jangan kaget dulu, ini bakal keluar. Ya, kalian ikuti dulu Pak Rizky, insya Allah kalian bisa, Pak Rizky yakin ya. Jadi dari persegi ini ada pernyataan-pernyataan berikut bahwa vektor BP itu adalah 3/4 BD dan vektor QC 1/4 AC. Maka kita akan mencari vektor PQ ya. Pertama-tama kita lihat dulu vektor BP ya, karena dia adalah 3/4 BD. Nah, kita cari dulu vektor BD nya. Kalau vektor BD berarti kan kita kurangkan antara ujung kurangi pangkal, berarti vektor BD ujungnya 2,11 ya, 2,11 dikurangi dengan pangkalnya adalah 10,3. Sekarang kita kurangkan 2 dikurangi 10 berarti negatif 8. Negatif 8. 11 dikurangi dengan 3 berarti 8 ya. Berarti negatif 8,8. Nah, ada pernyataan bahwa BP itu adalah 3/4 BD. Ya, kita tulis saja, berarti vektor BP itu adalah 3/4 BD, sehingga 3/4 kita kalikan dengan vektor BD nya, berarti 3/4 kita kalikan dengan min 8,8. Min 8 dibagi dengan 4 berarti 2 kali 3 berarti 6 ya. Berarti bisa kita tulis 3/4 dikali min 8,8, yaitu adalah negatif 6,6. Ini untuk vektor BP. Nah, kan kita mau mencari vektor PQ, berarti kan kita harus cari tahu dulu koordinat titik P ya. Jadi karena vektor BP itu adalah pangkalnya B, ujungnya P, sehingga bisa kita simpulkan seperti ini. Berarti negatif P itu adalah koordinat titik P ya. Jadi karena dia posisinya itu ada di ujung dari vektor BP ya. Ini tak buat persamaan yang lain dulu aja. Jadi negatif 6,6 itu akan muncul dari ujung dikurangi pangkal, berarti koordinat titik P dikurangi dengan koordinat pangkalnya, yaitu adalah 10,3. Maka untuk mencari nilai P ya berarti P sama dengan negatif 6,6
min 10 nya kita pindahkan, berarti ditambah dengan 10,3, sehingga koordinat titik P yaitu adalah 10 dikurangi 6, berarti itu adalah 4 ya. Kemudian 6 ditambah 3 berarti 9, berarti koordinat P sudah kita temukan yaitu adalah 4,9. Nah, sekarang kita harus mencari koordinat titik Q. Kalau koordinat titik Q kita lihat vektor QC. Karena QC itu adalah 1/4 AC, ya, jadi kita cari dulu vektor AC-nya. Vektor AC-nya berarti ujung dikurangi pangkal, berarti 10,11 itu dikurangi dengan pangkalnya 2,3, sehingga kita temukan 10 dikurangi 2 berarti itu adalah 8, 11 dikurangi 3 berarti juga 8,8 juga ya. Kemudian vektor QC itu adalah 1/4 AC, kita tuliskan seperti ini ya. Berarti vektor QC sama dengan 1/4 dari vektor AC, maka 1/4 kita kalikan dengan 8,8. 1/4 dikali 8,8, maka kita temukan vektornya adalah 2,2 ya. Karena vektor QC nya sudah ketemu, berarti kan koordinat titik I kan bisa kita cari ya. Berarti QC itu yang vektornya adalah 2,2, itu adalah vektor ujung dikurangi dengan vektor pangkal. Dengan ujungnya adalah 10,11, berarti pangkalnya bisa kita cari. Berarti pangkalnya adalah koordinat Q, sehingga ya titik Q kita pindahkan ke sebelah kiri, ini sama saja dengan 10,11 dikurangi dengan 2,2, maka kita temukan 10 dikurangi 2 berarti 8 ya. 11 dikurangi 2 berarti 9. Nah, sekarang karena titik P dan titik Q nya sudah ketemu, jadi untuk vektor PQ kita kurangkan antara ujung dikurangi pangkal. Vektor PQ berarti ujungnya 8,9 ya, dikurangi dengan P nya yaitu adalah 4,9. Nah, 8 dikurangi 4 kan berarti 4, 9 dikurangi 9 berarti 0, sehingga vektor PQ nya adalah 4,0 ya. Bisa ya. Yang penting kalian harus memperhatikan mana vektornya, mana titik ujungnya, mana titik pangkalnya, kemudian suatu vektor berapa kali vektor yang lain. Itu aja yang perlu kalian pahami. Ya, kita lanjutkan untuk nomor selanjutnya. Oke. Ya, sekarang untuk yang nomor 15 ya. Untuk yang nomor 15 masih tentang persegi. Kita diminta mencari vektor QA dengan pernyataan-pernyataan AE per AB sama dengan CF per CB sama dengan 1/4. Kemudian EG itu adalah setengah dari EF. Langkah pertama kita cari terlebih dahulu koordinat E dan koordinat titik F ya. Kalau kalian perhatikan persegi ini, coba kalian lihat sumbu X nya. Ini kan sama-sama, kalau kita perhatikan ini kan A dan B kan sama-sama negatif 2, negatif 2. Jadi kita bisa menyimpulkan jarak antara titik A dan titik B. Berarti kalau dari titik A negatif 3 sampai dengan B 5, berarti jaraknya 5 dikurangi 2. 5 dikurangi
maaf 5 dikurangi 3 berapa berarti jaraknya? Berarti jaraknya 5 negatif 3 negatif 5, berarti jaraknya adalah 8 ya. Berarti ini panjang sisinya adalah 8. Kemudian karena AE dan AB perbandingannya 1:4 ya, berarti AE ini pastilah 1/4 dari AB. 1/4 dari AB yang panjangnya 8 berarti adalah 2. Maka koordinat dari E itu tinggal kita tambahkan saja yang bagian X nya, min 3 ditambah dengan 2, sehingga koordinat titik E ya itu pastilah koordinatnya min 3 tambah 2 berarti negatif 1, negatif 2. Ini sama juga karena ini persegi, pastilah ini juga panjang sisinya itu adalah 8 juga. Nah, kan CF itu kan 1/4 dari CB ya. Berarti kalau kalian perhatikan di sini, ini kan X-nya kan sama-sama 5. Nah, tinggal kalian perhatikan aja untuk bagian Y-nya 6 dan min 2, kan selisihnya kan 8. Nah, jadi karena dia semakin turun berarti kita kurangkan 6-nya, yaitu dikurangi dengan 2, sehingga koordinat titik F itu pastilah 5 dikurangi dengan 2 berarti 5,4. Nah, sekarang kan kita bisa mencari vektor EF ya. Berarti untuk vektor EF kita kurangkan ujung dikurangi pangkal, 5,4 dikurangi dengan negatif 1, negatif 2. Maka kita temukan vektor EF yaitu 5 dikurangi min 1 berarti 6, 4 dikurangi negatif 2 berarti 6. Berarti vektor EF adalah 6,6. Kemudian karena EG itu adalah setengah EF, kita tulis saja vektor EG itu adalah setengah dari vektor EF. Maka karena EF adalah 6,6, setengah dikali maaf tulisannya jelek ya, Pak Rizky ulangi dulu, setengah kali 6,6 berarti kita temukan vektor EG nya yaitu adalah 3,3. Ya, ini baru vektor EG ya. Kita cari terlebih dahulu koordinat titik G ya, karena EG itu adalah vektor yang pangkalnya E, ujungnya G, berarti vektor EG 3,3 itu tersusun dari pengurangan ujungnya yaitu adalah G dikurangi dengan koordinat titik E. Titik E itu adalah negatif 1, negatif 2. Jadi titik G bisa kita cari ya. Berarti ini kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga 3,3 kita tambah dengan negatif 1, negatif 2. Maka kita temukan koordinat titik G ya. Koordinat titik G yaitu adalah 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Kemudian 3 dikurangi 2 yaitu adalah 1, 2,1. Nah, setelah itu vektor GA nya ya kita tuliskan saja. Hasil akhirnya Pak Rizky tulis tinta biru.
Berarti vektor GA ujung dikurangi pangkal ya. G-nya itu adalah ujungnya adalah A ya. Berarti A itu adalah negatif 3, negatif 2 dikurangi dengan pangkalnya yaitu G 2,1, sehingga kita temukan vektor GA nya negatif 3 dikurangi 2 berarti negatif 5, kemudian negatif 2 dikurangi 1 berarti negatif 3 ya. Ini untuk vektor GA nya, pengurangan antara ujungnya A dikurangi dengan pangkalnya 2,1, berarti kita temukan hasilnya vektor GA yaitu adalah negatif 5, negatif 3. Bisa ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor terakhir. Oke ya, sekarang untuk yang soal nomor terakhir ya, tentang kubus ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan vektor AQ sepertiga AC dan AP setengah dari AE, maka kita cari vektor PQ ya. Sekarang kalau kita mau mencari vektor AQ, kita harus cari tahu dulu vektor AC nya ya. Karena yang hanya diketahui adalah 3 titik, sebenarnya ini gampang. Ini adalah kubus yang panjangnya 6. Ini kan perhatikan titik X nya ya, 0,0,0, B nya adalah 6,0,0, berarti ini panjang kubusnya adalah 6. Nah ini kan koordinat titik X, kalau ini titik koordinat sumbu Y. Kalau kita pasangkan antara C di sini kan kombinasi antara X dengan Y, tapi jaraknya 6 juga, berarti ini ke sini 6, ini ke sini 6. Jadi koordinat titik C pastilah kita temukan titik C nya itu pasti adalah 6,6,0 ya. Kemudian untuk vektor AC nya ya, vektor AC nya sudah jelas. Vektor AC berarti kita kurangkan antara ujung dikurangi pangkal, berarti 6,6,0 dikurangi 0,0 ya cuma tetap AC ya, tetap sama aja ini ya. Kemudian bahwa AQ itu adalah sepertiga AC. Mari kita hitung ya. Jadi kita tuliskan dulu bahwa AQ itu adalah sepertiga AC, sepertiga vektor AC ya. Sehingga kita tinggal kalikan aja sepertiga dikalikan dengan 6,6,0. Kita temukan berarti sepertiga kali 6,6,0 berarti 2,2,0. Nah ini vektor AQ. Sekarang kita cari terlebih dahulu koordinat titik Q nya ya. Kemudian untuk koordinat titik Q nya, karena AQ itu adalah vektor yang ujungnya koordinat Q pangkalnya adalah A, berarti 2,2,0 itu kita kurangkan antara ujung kurangi pangkal, ujungnya titik Q, pangkalnya adalah A nya 0,0,0 ya, percuma tetap Q ya, sama saja ya. Berarti koordinat titik Q itu adalah 2,2,0. Nah Q nya sudah ketemu, sekarang kita cari untuk yang vektor AP ya, atau titik koordinat untuk P. Jadi AP itu adalah setengah AE, sehingga bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari AE nya ya, ujung kurangi pangkal ya tetap sama aja ya, 0,0,6 kurangi 0,0,0 kan 0,0,6 ya sini ya. Jadi
vektor AE itu pastilah adalah 0,0,6 ya. Kemudian untuk vektor AP itu adalah setengah dari AE, berarti bisa kita tuliskan AP itu adalah setengah dari vektor AE ya, sehingga setengah kita kalikan dengan 0,0,6, maka kita temukan vektor AE nya yaitu adalah 0,0,2 ya. Kemudian koordinat titik P nya, karena AP itu adalah vektor yang ujungnya titik P pangkalnya titik A, maka 0,0,2 pastilah pengurangan dari ujungnya titik P pangkalnya titik A, yaitu adalah 0,0,0, sehingga titik P nya ya sama saja ketemunya, berarti P sama dengan 0,0,2. Nah, sisanya untuk PQ, vektor PQ ya, tinggal kita kurangkan antara ujungnya titik Q dengan pangkalnya titik P, berarti 2,2,0 dikurangi pangkalnya titik P, yaitu adalah 0,0,2 ya, sehingga kita temukan vektor PQ nya yaitu adalah 2,2, 0, dikurangi 2 berarti negatif 2 ya. Jadi ini adalah untuk vektor PQ nya. Oke, itu saja dari Pak Rizky. Kita lanjutkan pembahasan di video selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching dan bye.